Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kembali lagi saya mengajak Anda bersama MPD Kota Banda Aceh mengunjungi beberapa sekolah terbaik di Kota Banda Aceh. Dan sekarang saya bersama Bapak Insinyur Muklis Jafar MM, yang merupakan Wakil Ketua MPD Kota Banda Aceh dan juga sekaligus Komite MSen 1 Kota Banda Aceh. Betul Pak ya? Betul Pak. Yuk kita masuk ke dalam langsung Pak ya? Ya silakan. Pak, ini Bapak sebagai komite di sekolah ini tentu punya pandangan-pandangan, juga punya masukan ya Pak ya. Nah, Pak Muklis sendiri sudah berapa lama nih Pak menjadi komite di MSen 1 Kota Banda Aceh? Saya dipercayakan jadi komite sudah hampir 8-9 tahun ya di MSen 1 Banda Aceh. Dari kita membangun madrasah ini, jadi itu adalah banyak sumbangan dari pihak ketiga dan juga perhatian pemerintah. Oke, cukup lama nih Pak, sudah 9 tahun. Ya. Artinya juga Bapak cukup tahu bagaimana program-program unggulan dan juga hal yang dilakukan di MSen 1 model Banda Aceh ini tentunya untuk membangun peserta didik kita menjadi peserta didik yang unggulan ini Pak ya di Kota Banda Aceh. Baik Pak, nanti kita akan temui kepala sekolahnya Pak ya. Ya. Ya Pak yuk. Ya. Nah ini ruang guru ya, MSen teacher 1 Banda Aceh. room. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Nah pemirsa, saya bersama Pak Muklis sudah menjumpai Bapak Kepala Sekolah MSen Model 1 Kota Banda Aceh, Bapak Junaidi Ibas, SAG MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ini kita pagi-pagi tadi ya sudah melihat ini Pak Muklis ya, ada kegiatan di ruang guru ini seperti apa tadi nih? Ada mengaji kah atau bagaimana, apa kegiatan namanya nih Pak? Ini kegiatan yang dilaksanakan di pagi hari ini khusus untuk guru-guru setelah selesai menyambut kedatangan anak-anak, jadi tepatnya jam 7.30 itu semua guru masuk ke ruangan ini itu untuk mengikuti kegiatan yang kita sebut dengan namanya taklim wa taklum ya. Jadi taklim wa taklum ini adalah sebuah kegiatan di mana kegiatan ini diisi dengan membaca ya kitab-kitab yang terkait dengan kehidupan umat Islam, baik berkaitan dengan syariat, ibadah dan segala macam. Jadi ini adalah sebagai tambahan wawasan kepada guru sekaligus mengisi pagi hari ini dengan kegiatan ibadah dalam rangka mengharap ridho kepada Allah sebelum melaksanakan aktivitas kegiatan. Baik, ini pagi-pagi sudah diawali dengan kegiatan berdoa bersama, ya, taklim wa taklum ya, kegiatan yang dilakukan oleh guru-guru. Nah pemirsa, Pak nanti kita akan lihat lagi ruangan apa ataupun tempat-tempat mana lagi di MSen 1 Kota Banda Aceh ini yang menjadi tempat yang menarik dan dengan kita bicarakan dengan program-program unggulan di sekolah ini. Ayo Pak. Yuk. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Taman MSen Model Banda Aceh dan di sini juga pas di depan Jambo Literasi ini Pak ya. Nah di sini sangat suasananya sangat cocok memang untuk duduk santai, untuk membaca ya, dan saya memilih tempat ini memang santai sekali nih Mbak ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol program unggulan apa yang ada di MSen 1 Model Kota Banda Aceh ini. Pak Junaidi, ini kita memilih topik pembinaan ekskul akademik di sekolah ini. Tentu pembinaan ekskul akademik salah satu hal yang unggulan di MSen ini Pak. Mungkin bisa Pak jelaskan Pak, ada program akademik unggulan apa saja di sini Pak? Terima kasih pertama sekali. Jadi MSen 1 Banda Aceh ini merupakan madrasah unggulan nasional ini di bidang riset. Ya, di mana penetapan madrasah riset ini sesuai dengan SK Dirjen Pendis Kementerian Agama 2 tahun yang lalu, tahun 2019. Jadi sebagai madrasah riset, ini tentu riset ini menjadi salah satu unggulan di MSen 1 Kota Banda Aceh. Nah, untuk mewujudkan madrasah riset ini, kita telah melakukan terobosan melalui pembentukan kelas riset ya. Kita telah memilih satu kelas, jadi siswanya sudah terseleksi, mereka duduk di satu kelas yang kita sebut dengan kelas riset. Nah, itu program yang sudah terstruktur. Namun di luar itu juga ada komunitas riset, yaitu KIR, karya ilmiah remaja, di mana mereka
mengikuti kegiatan itu di sore hari melalui bakat minatnya. Nah ini, nah dari kegiatan riset yang dilakukan, alhamdulillah MSN 1 Banda Aceh ini telah mengikuti berbagai kompetisi yang dilaksanakan, ya, bukan hanya di kalangan Kementerian Agama, tapi juga di Kemdikbud. Nah, di mana di Kementerian Agama itu ada satu kompetisi yang sangat bergengsi di situ, yang namanya MAIRES, Madrasah yang Riset Super Camp. Alhamdulillah sudah 3 tahun terakhir, MSN 1 Banda Aceh ini berhasil mengirimkan siswanya. Untuk 2 tahun pertama kita tidak lolos ke final, itu hanya mampu tampil di 15 besar nasional. Tapi alhamdulillah tahun 2021 kemarin satu tim kita berhasil lolos ke final dan meraih juara 2 di tingkat nasional untuk MAIRES ini. Wah, ini tingkat MSN saja sudah melakukan riset ini Pak ya, dan ada kelas khusus riset. Nah, untuk tahun 2022 ini persiapan untuk perlombaan riset lagi nanti ini seperti apa Pak? Ya, karena kita sudah pernah menoreh prestasi di kancah nasional, khususnya di riset ini. Jadi persiapan untuk tahun yang akan datang, ini mulai sekarang kita sudah mulai melakukan pendampingan, bimbingan kepada siswa dan siswi kita yang tergabung dalam komunitas riset dan di kelas riset ini. Nah, kepada mereka yang jumlahnya lebih dari 60 orang, itu kepada mereka sekarang ini sudah ada tema-tema yang yang akan diperlombakan nanti yang akan diangkat dan diteliti nantinya. Jadi ini nanti prosesnya, proses pembuatan proposalnya nanti akan kita kirim ke sana, dan insya Allah kita target tahun ini sekitar 80 proposal nanti akan kita kirim ya ke panitia MAIRES, dan mudah-mudahan dari sekian itu nanti bisa masuk ke 50 besar, 15 besar, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kembali masuk ke final di kompetisi MAIRES tersebut. Ya. Nah, satu judul riset aja mungkin harus memikirkan banyak pikiran, harus mengeluarkan banyak pikiran ya Pak. Ini sampai 80 judul ini Pak ya, yang akan dikirimkan. Mudah-mudahan dari 80 tersebut terseleksi yang terbaik sehingga juga bisa mewakili MSN 1 untuk mengikuti perlombaan ristek nanti Pak ya, nanti di ajang nasional. Nah, mungkin selain adanya kelas riset tadi nih Pak, pembinaan ekskul apa lagi nih Pak di bidang akademik? Jadi MSN 1 Banda Aceh sebagai madrasah unggulan juga di Provinsi Aceh, ya, kita menjadi madrasah rujukan juga ya di Provinsi Aceh. Jadi dalam hal pelaksanaan ekstrakurikuler ini, kita di samping kelas riset tadi, kita juga mengemas yang kita sebut dengan kelas olimpiade. Ya, kelas olimpiade ini di mana anak-anak yang berada di dalam kelas ini, mereka kita drill dengan tambahan materi matematika dan sains di sana. Jadi mereka adalah anak-anak yang kita siapkan untuk bisa tampil di event-event yang dilaksanakan. Seperti KSM, kompetisi sains madrasah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, juga USN yang dilaksanakan oleh Kemdikbud. Nah, di sini kita siapkan anak-anak kita yang siap tampil di ajang tersebut. Nah, seperti tahun kemarin juga, tahun 2021, salah satu anak kita dari MSN 1 Banda Aceh itu berhasil lolos ke tingkat nasional dan meraih juara 2, juara 2 nasional di kompetisi sains madrasah bidang matematika. Nah, ini alhamdulillah ini adalah buah dari perjuangan usaha yang dilakukan oleh pembina-pembina di kelas olimpiade ini. Wah, luar biasa sekali ini ya pembinaan yang dilakukan, dan juga siswa berhasil meraih juara di tingkat perlombaan yang diikutinya. Nah, saya tanya sama Pak Muklis nih, Bapak juga sebagai komite ini Pak ya, sebagai pengawas melihat keberhasilan dari siswa di MSN 1 model Kota Banda Aceh ini, seperti apa pendapat Bapak? Ya, alhamdulillah selama kita ada pembinaan dan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, bahwasanya tujuan kita melaksanakan pembelajaran di MSN 1 yang pertama adalah melahirkan generasi muda unggul baik di bidang teknologi dan agama. Nah, di samping itu juga karena kerjasama kita dengan komite dan kepala madrasah ini sangat baik hubungannya, maka
banyak sekali bantuan-bantuan komite dalam hal ini wali siswa dalam hal mensukseskan program-program unggulan itu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Madrasah MSN 1 Banda Aceh ini merupakan sekolah favorit di Banda Aceh. Yeah. Coba Bapak Ibu bayangkan saja dalam hal penerimaan PPDB itu tidak kurang hampir 1.400 anak yang mendaftar, yang mendaftar. Tapi hasil seleksi karena kita tidak memakai zonasi, ya itu yang kita terima hanya 396 anak. 390-an Pak ya, baik. Nah, dari kemampuan anak itu tersebut, makanya kita selalu musyawarah mufakat dalam hal menyusun Renza, rencana kerja madrasah 1 tahun, yang setiap tahunnya kita laksanakan itu pada bulan Oktober untuk pembelajaran tahun ke depan berikutnya. Nah, baik. dari hasil Renza tersebut, rapat kerja itu, maka dihasillah program-program itu yang akan didukung oleh masyarakatnya. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah tadi, banyak sekali kelas-kelas unggulan yang kita siapkan. Ini juga sesuai dengan keputusan Menteri ya, untuk di tingkat SMA ke depan itu tidak ada lagi anak yang memilih jurusan IPA dan IPS, tapi penjurusan itu tertentu. Misalnya masuk teknik itu belajar matematik, masuk kedokteran itu belajar biologi. Pelajaran yang akademik yang mendukung yang mendukung itu. Jadi anak diarahkan ke pelajaran itu terus. Nah, ini hampir sama dengan sistem pembelajaran di Finlandia, di Korea Selatan, dan di negara-negara maju. Maka kita akan adopsi itu. Nah, hal-hal yang menggembirakan di MSN ini, bahwasanya partisipasi masyarakat itu sangat besar. Bagaimana kita ketahui partisipasi itu adalah sangat besar. Ibu bayangkan saja, untuk kita kan punya program unggulan, itu program pendampingan. Jadi satu lokal itu ada 2 guru. Satu guru PNS dan satu juga guru yang berstatus rekrutmen yang direkrut oleh komite. Jadi anak-anak khusus ini, Pak, ya? Khusus. Jadi anak-anak terbaik ini yang lulus terbaik di universitas masing-masing, baik Unsiah dan UIN, itu kita rekrut. Itu satu lokal 1 dan 33. Dan semua biaya honor itu dibayar oleh wali siswa. Nah, maka program unggulan ini saya melihat memang banyak keunggulan, dan salah satu program unggulan ini juga sudah dicontoh di sekolah di Malaysia ya. Nah, kemarin itu ada juga mereka datang kemari, studi tur ke sini Pak ya. Studi tur kemari, mereka sangat tertarik untuk itu. Jadi apa salahnya untuk meningkatkan mutu sekolah di Banda Aceh, kita tidak mengadopsi program unggulan ini. Dan banyak sekali juga program-program lainnya. Di sini juga ada kelas tahfiz, ya, ada robotik. Kita juga ada robotik. Menarik ini Pak, ada robotik ya. Ada robotik. Kita kemarin juga mengirim para peserta robotik ke Tangerang, dan juga masuk 20 besar nasional, dan alhamdulillah kita belum dapat juara. Ya, tapi untuk mendukung program ini, siswa sudah ikut serta saja itu sudah luar biasa nih Pak. Kita rekrutmen anak-anak khusus robotik. Dan robotik ini memang perlu modal besar, tapi orang tua juga harus siap untuk itu. Benar. Dukungan dari orang tua juga yang sangat penting nih, setiap program yang dijalankan oleh sekolah nih. Pak, tadi menarik bahwa ada program robotik juga, kemudian tadi sudah bagaimana anak-anak mengikuti riset, ya, kemudian ada olimpiade. Nah, mungkin ini juga kita melihat bahwa ini tidak akan berjalan tanpa adanya peran guru juga ini Pak ya. Dan tadi ada guru pendamping. Nah, mungkin ini peran guru pendamping dan peran guru di sekolah ini sendiri itu seperti apa ini Pak? Baik, guru-guru yang ada di MSN 1 Kota Banda Aceh ini, mereka senantiasa berpartisipasi aktif ya, memberikan support terhadap setiap program yang kita laksanakan. Nah, keterlibatan mereka ini sangat dirasakan, sehingga program-program yang kita laksanakan ini ya, dapat terlaksana secara baik ya, di lapangan pada tataran pelaksanaannya, dan kita sangat berterima kasih ya, memberikan apresiasi atas support dan dukungan yang mereka berikan, sehingga tanpa dukungan semua pihak ini, terutama dari komite yang senantiasa hadir ya bersama-sama di madrasah untuk mensupport kegiatan, terutama dalam segi pembiayaan, ini luar biasa. Kami merasa
tanpa dukungan penuh daripada komite di madrasah ini, maka semua rencana ini akan menjadi apalah mungkin tidak bisa kita laksanakan secara maksimal ya. Jadi kita sangat merasakan dukungan-dukungan yang diberikan dari masuk tenaga kependidikan yang ada, boleh dibilang semua stakeholder yang ada di madrasah ini secara bahu-membahu terus memberikan support terhadap setiap program yang sudah kita rencanakan. Iya, baik. Nah, pemirsa, kita akan ajak pemirsa lagi melihat setiap sudut yang ada di MCN Model Banda Aceh ini sambil tetap menanyakan apa saja sih program unggulan lagi yang ada di sekolah ini. Tetap ikuti kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya juga masih bersama MPD Kota Banda Aceh mengunjungi sekolah-sekolah terbaik di Kota Banda Aceh, dan hari ini MCN 1 Model Kota Banda Aceh. Nah, masih bersama Kepala Sekolah Bapak Junaidi dan juga masih dengan Bapak Muklis. Ini Pak Muklis punya 2 peran nih tadi Pak ya, sekaligus dari MPD Kota Banda Aceh, Wakil Ketua, dan juga sekaligus komite di MCN 1 Model Kota Banda Aceh. Nah, kalau tadi kita bicara tentang akademik nih Pak, prestasi di bidang akademik yang sudah diraih oleh siswa dan juga dengan program-programnya. Nah, tentu juga di MCN ini tidak luput dari kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan bakat minat siswa ini Pak. Nah, untuk program ekstrakurikuler sendiri seperti apa ini Pak? Untuk kegiatan ekstrakurikuler MCN 1 Banda Aceh ini cukup banyak ya, cukup banyak. Kita melakukan lebih 20 cabang pembinaan lebih dari 20 bakat minat cabang. ya. Nah, termasuk di dalamnya kita kategorikan dalam seni, olahraga ya, dan pembinaan karakter. Baik. Ya. Di bidang seni misalnya kita ada pembinaan marching band di sini. Kita punya namanya grup Bahana Cedah Metuah. Bahana Cedah Metuah ya, nama grupnya Pak ya. Oke. Ya. Dan Bahana Cedah Metuah yang ada di MCN 1 Banda Aceh ini sudah pernah mengikuti event-event kompetisi yang dilaksanakan di tingkat nasional. Baik. Ya, kita pernah mengirimkan tim ya, DC Bahana Cedah Metuah ini ke Cibubur. Cibubur ya. Cibubur itu ada 4 kali berturut-turut dari tahun 2016, 17, 18 sampai 15, 16, 17, dan 18 itu di Cibubur dalam rangka memperebutkan Piala Presiden. Ya. Dan saat itu alhamdulillah kita meraih runner up ya, juara umum 2 dan mendapatkan ya penghargaan dari Menteri Pendidikan. Kemudian tahun 2019 di Bahana Cedah Metuah MCN 1 Banda Aceh ini kita juga pernah ikut kompetisi di tingkat regional di Kuala Lumpur. Ya, di Kuala Lumpur, alhamdulillah di sana juga kita bisa mengukir prestasi meskipun saingan-saingan kita ini dari berbagai negara yang lain ya, seperti Thailand, Singapura, Malaysia. Mereka hadir di sana dalam kompetisi tersebut. Alhamdulillah kita bisa bawa anak-anak untuk bisa tampil di sana dalam rangka mewujudkan anak-anak kita yang punya bakat tersebut. Kemudian di samping itu kita juga melakukan pembinaan di bidang-bidang lain seperti olahraga. Di sini juga setiap Sabtu itu ada pembinaan bela diri. Bela diri. Ya, ada karate yang dibina di madrasah ini. Jadi anak-anak kita yang memang punya bakat, minat untuk pengembangan diri di bidang itu dipersilakan dan kita siapkan tenaga untuk melakukan pendampingan. Di bidang yang lain, di bidang seni juga. Di sini ada pembinaan misalnya hadrah, ya. Ada hadrah itu kita datangkan pelatihnya dari luar, ada tari saman, rapai geleng kan. Ini semua dalam rangka pembinaan kepada anak-anak untuk menguasai ya, terutama tarian-tarian tradisional Aceh yang dalam rangka pengembangan kita menjaga kelestarian budaya Aceh ini bagaimana kepada anak-anak tetap ada kan. Kemudian juga pembinaan di bidang-bidang yang lain dalam rangka mempersiapkan anak bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan perlombaan yang dilaksanakan. Nah, kita sudah inventarisir sekian banyak cabang lomba yang diperlombakan, baik di event-event yang dibuat oleh sekolah-sekolah ya levelnya provinsi baik maupun yang dibuat oleh dinas.
Ya, misalnya di Banda Aceh ini kita sering mendengar mungkin yang namanya Salum. Salum itu sebuah event tahunan yang dilaksanakan oleh Man Model. Nah, kita siapkan anak-anak kita karena itu event tahunan. Itu dari awal tahun kita sudah siapkan. Kita bina mereka sesuai dengan cabang lomba yang diperlombakan mereka. Terus di Fajar Harapan, di sana ada yang disebut dengan Paskal. Nah, itu juga kita siapkan anak-anak kita. Jadi anak-anak kita sudah kita bina melalui semua cabang-cabang itu, kita hadirkan pelatih dari luar. Kemudian di Flash Musa misalnya. Terus misalnya Riyab Fair. Ya. Dan banyak event-event yang lain ini kita bina, dan pembinaan itulah yang dilakukan secara berkala, secara terstruktur. Kita hadirkan pelatihnya, kita rekrut anak-anaknya. Dan semua pembiayaan kembali lagi tadi kita berkolaborasi dengan komite. Nah, di samping itu juga di MSN 1 Banda Aceh ini dalam mewujudkan ya apa yang telah kita bina, kita ingin melihat hasil anak-anak sebelum kita bawa mereka keluar untuk bisa bertanding di luar. Maka di sini di setiap Sabtu itu juga kita siapkan ya yang namanya pensi. Pensi itu adalah pentas seni, ya, di mana pentas yang ada di depan kita ini adalah sebuah tempat di mana mereka mengekspresikan ya seni-seni yang ada pada mereka, bakat minat yang mereka sudah belajar selama 1 minggu itu mereka tampilkan pada hari Sabtu, tampil di atas panggung. Panggung itu kita serahkan mereka berkreasi, ya, berkreasi lah di situ. Berimprovisasi jadi dalam rangka itu juga ya. Artinya juga sekolah sangat sudah mempersiapkan ini Pak ya, mempersiapkan fasilitasnya, kemudian mempersiapkan siswanya juga dengan latihan-latihan setiap harinya, dan itu juga untuk mempersiapkan di tingkat perlombaan di tingkat di daerah sendiri, beberapa sekolah tingkat MA ataupun SMA ya, untuk apalagi di tingkat nasional tuh jauh persiapannya lebih matang lagi ini Pak ya, lebih matang lagi. Bahkan kita di sini di MSN 1 Banda Aceh ini terkhusus untuk kelas 9-nya itu kita sudah siapkan ya, kita siapkan mereka untuk bisa lolos ke sekolah-sekolah atau madrasah unggulan di Kota Banda Aceh. Jadi kita lakukan pembinaan khusus yaitu kiat menerobos madrasah atau sekolah unggulan. Jadi mereka semacam bimbel juga yang kita laksanakan. Jadi mereka kita hadirkan setiap sore, Sabtu, Jumat di sini. Jadi khusus materinya sesuai dengan sasaran sekolah yang akan dituju. Kalau ada anak-anak yang sasarannya tujuan nanti melanjutkan ke MOSA, ya SMA Modal Bangsa Aceh, maka materi-materi pembinaannya kita sesuaikan dengan apa kebutuhan yang dibutuhkan di sana. Kalau mereka misalnya mau masuk ke SMA Fajar Harapan, yang salah satu favorit juga di Banda Aceh, maka kita sesuaikan materinya. Nah, kita hadirkan pembimbing-pembimbing yang memang sudah mengerti, ya, yang sudah tahu bagaimana trik untuk menerobos. Nah mungkin ini salah satu yang menarik bagi orang tua juga nih Pak, artinya setiap siswa yang sudah di kelas akhir, di kelas 9 itu betul-betul dipersiapkan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya dan memilih sekolah favorit mereka. Nah kebiasaannya di sekolah-sekolah lain mungkin ini membebaskan ataupun tidak membina siswa lebih spesifik seperti itu Pak ya. Nah khusus untuk di MSN 1 punya program untuk membina siswa di kelas 9 untuk bisa masuk ke sekolah favorit selanjutnya ya, apakah di tingkat di jenjang SMA ataupun MA ini Pak. Wah, kalau Bapak melihat seperti apa nih Pak Muklis, pengawasan yang dilakukan juga, saya tanya dari dosen MPD sekarang nih Pak ya, bagaimana nih Pak untuk MSN ini? Ya Alhamdulillah kan ini program pengawasan yang kita laksanakan bukan hanya sekolah di umum saja, tapi juga masuk ke sekolah agama. Karena domisilinya yang kita lihat bahwa peran MPD Kota Banda Aceh selama ini sudah cukup baik ya dalam memberikan saran, memberikan pendapat bagaimana Banda Aceh ini bisa melahirkan generasi atau sekolah-sekolah yang bisa meningkatkan mutu. Nah, peran saya di MPD selama ini kita tidak melihat bahwasanya sekolah itu berada di mana. Yang pertama, apakah berada di Kementerian Agama atau di Dinas Pendidikan. Ini katakan kita berikan pelayanan itu semua sama. Ya. Karena juga kita melihat bahwa keberhasilan Banda Aceh, juga keberhasilan anak-anak Banda Aceh itu ditompang oleh dua lembaga ini. Pertama Dinas Pendidikan dan juga
Kementerian Agama. Nah, mengkolaborasikan program ini tentunya kita harus bekerja sama dengan baik. Nah, perhatian-perhatian yang selama ini diberikan oleh pemerintah kota terhadap sekolah agama ini juga sudah cukup baik. Ya, maka itu program itu akan kita pertahankan terus. Nanti juga kita akan buat program monitoring sekolah-sekolah unggulan. Yang kedua, kita juga akan melaksanakan monitoring penerimaan siswa baru. Nah, dan juga ada pembinaan penulisan karya ilmiah yang kita akan laksanakan pada tahun depan, dilaksanakan oleh MPD. Ini juga bagi guru-guru di madrasah dan juga guru-guru di sekolah-sekolah umum. Nah, terhadap bagaimana peran saya di madrasah ini, saya sebagai ketua komite sudah hampir 10 tahun 10 tahunan, baik. Kita selalu menyarankan, selalu mengawasi jalannya pendidikan bagi di madrasah ini. Tentunya apa yang diharapkan oleh orang tua, apabila memang kita selalu menekankan tentang pelayanan pendidikan bagi siswa-siswi kita. Nah, Ibu bisa lihat tadi bahwasanya menyapa siswa itu merupakan sebuah keberhasilan. Ya, karena anak begitu sampai di madrasah kita sapa, kita salam mereka. Ini setelah kita kaji-kaji, ini bahwa anak itu memang diperhatikan. Nah, ada juga sekolah-sekolah dan madrasah yang tidak melaksanakan itu lagi, mungkin pandemi ya, tapi program itu sangat baik. Nah, kan melihatlah apa anak-anak melihat apa sudah rapi atau apa belum, apa sudah siap dia mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, kita memang punya program unggulan di tempat yang lain ya. Nah, madrasah ini yang pertama yang cukup berhasil itu program pendampingan. Program pendampingan ini kan yaitu perwakilan orang tua siswa dengan madrasah. Jadi perkembangan anak itu setiap harinya disampaikan melalui grup WA orang tuanya, bahwa anak tidak sekolah, mungkin anak kurang sehat, mungkin anak tidak kenapa tidak semangat dalam hal menuntut ilmu, belajar. Nah, itu disampaikan pada orang tua. Jadi orang tua disampaikan itu ada rasa senang, lalu dikonfirmasikan kepada wali kelas, kepada guru pendamping, pada sekolah dan timker. Nah, kita di sini juga punya program satu lagi, program tim ya, timker kita. Jadi timker itu mereka bekerja dari jam 2 sampai jam 5. Nah, jadi ada persoalan-persoalan itu langsung dibahas dan langsung diselesaikan. Jadi timker ini juga kita berikan sedikit honor ya, tapi tidak besar, tapi itulah yang kita terapkan selama ini. Kenapa kita harus menciptakan madrasah ini, madrasah unggul yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, terhadap pembinaan lainnya, kalau misalnya pembinaan akademik dan non-akademik, itu memang memerlukan biaya yang sangat besar. Kalau kita harapkan dari dana BOS, saya rasa memang tidak mampu untuk mencukupi. Sekarang udah naik sedikit, sekitar 1.100.000. Jadi kalau misalnya kita evaluasi kebutuhan anak per tahun, memang tidak mencukupi. Jadi alhamdulillah sekali wali siswa di MSN ini sangat konsen untuk membantu peningkatan mutu. Baik, ya. Nah, pemirsa, nanti kita akan lihat lagi ya keadaan di dalam ya di kelas, bagaimana siswa sedang melakukan proses pembelajaran ataupun kata sedang ujian ini Pak ya. Nah, ikuti kami terus dan tetap di program ini. Nah pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sih keadaan di kelas, dan kebetulan hari ini sedang ujian ini Pak ya, sedang berlangsungnya ujian semester ya. Nah ujian akhir tahun ya untuk naik ke kelas berikutnya. Nah yang kita ketahui di sini siswa menggunakan laptop semua ini Pak ya, artinya ini ujian dilaksanakan online nih Pak. Ya. Iya. Ini ujian online berbasis komputer ya. Nah, jadi tidak
paper lagi Pak ya, nggak pakai kertas kita lagi tidak ya. lagi berbasis kertas dan pensil ya. Dan ini langsung sudah online semuanya. Itu sudah dari jenjang kelas 7 sampai kelas 9 atau Ya, bagaimana nih semuanya. Pak? Sudah semuanya ya. Nah mungkin ini persiapan agar siswa bisa mengikuti ujian secara online seperti ini Pak. Apa-apa saja ini persiapannya? Baik, untuk pelaksanaan kegiatan penilaian akhir tahun ini, untuk MSN 1 Banda Aceh, kita sudah 3 tahun terakhir ini, malah sudah 4 tahun terakhir, kita selalu melaksanakan penilaian siswa itu berbasis komputer. Ya. Nah, kita sudah tidak lagi menggunakan kertas, ya, apalagi berbasis pulpen seperti itu. Nah, hari ini kita lihat ada anak-anak yang membawa laptop, ya. Ini disebabkan karena keterbatasan komputer yang dimiliki madrasah. Kita di madrasah ini memiliki 2 lab, ada lab komputer dan lab multimedia, yang jumlah keseluruhannya kita punya PC di sana sekitar 130-an. 130-an. Nah, itu tidak mencukupi nih Pak ya? Tidak mencukupi, sementara siswa kita dari kelas 7 yang sekarang ini sampai kelas 8 yang mengikuti ujian itu ada 800 lebih. Nah, sehingga untuk mengisi kekurangan kita minta kepada anak-anak terutama yang punya laptop di rumah untuk dibawa supaya bisa mengikuti kegiatan. Kemudian dari pihak madrasah menyiapkan fasilitas wifi ya, fasilitas hotspot sehingga anak-anak bisa mengakses kegiatan ujian ini secara baik dan lancar. Nah, jadi ini yang kita siapkan fasilitasnya. Terus untuk hal-hal yang lain kita sudah siapkan teknisi juga untuk membantu pelaksanaan kegiatan madrasah ujian madrasah ini. Oke, baik. Nah, semuanya ini bagaimana ujiannya? Bisa jawab ya? Bisa, alhamdulillah. Udah belajar semalam ya? Oke, lancar? Jaringannya lancar? Oh, mantep ya, lancar ya. Ini gimana nih kalau adik sendiri? Ini sedang ujian pelajaran apa, sayang? SKI. SKI, wah. Udah bisa jawab? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa ya. Wah, ini hampir selesai ya? Udah selesai. Oh, udah selesai malahan, luar biasa ya. Nah, selama mengikuti ujian seperti online ini sebenarnya lebih mudah atau gimana sih dibandingkan dengan ujian paper? Sejujurnya lebih mudah karena dengan menggunakan online ini bisa lebih nggak perlu bawa pulpen atau semacam kertas. Terus kalau misal ada yang salah bisa langsung ditekan aja ke opsi yang lain. Kalau misal kertas kan harus pakai stipul. Kalau misal online bisa langsung ini aja tanpa ada coret-coretan lain. Oke, dan juga sebenarnya bisa menghemat kertas juga ini ya. Oke, baik. Dan mudah-mudahan ujiannya lancar sampai selesai nanti ya. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa, memang seperti ini ketika kita pembelajaran sudah berbasis digital ya, banyak kemudahan tadi Pak ya, bahkan ujian juga dilakukan secara online seperti ini. Iya. Memang di satu sisi sekarang kan tuntutan zaman bagaimana sekolah atau madrasah ini semakin bergerak menuju digitalisasi ya. Jadi sistem pendidikan sekarang diarahkan bagaimana ke depan kita akan meninggalkan pola-pola lama. Jadi pustaka harus digital, PBM-nya juga demikian, sistem administrasinya semua. Jadi kita sekarang sedang bergerak menuju ke arah itu dengan persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan. Dan insya Allah nanti mungkin kalau di MSN 1 Banda Aceh ini guru ngajar semuanya nanti akan menggunakan digital itu juga ya, di kelas akan seperti itu. Ini butuh dukungan dari semua pihak, terutama pihak pemerintah ya, pemerintah Kota Banda Aceh juga pemerintah Aceh, bagaimana ke depan bisa melihatlah posisi madrasah walaupun ini di bawah Kementerian Agama secara institusi dianggap vertikal, tapi tidak salahnya pemerintah Aceh karena yang belajar di sini juga anak-anak Aceh, anak-anak Banda Aceh, bagaimana mereka juga bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal terhadap akses pendidikan ini ke depan. Jadi kami mengharapkan bantuan dari semua pihak bagaimana ke depan madrasah-madrasah yang ada ini bisa tampil lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik, luar biasa. Artinya juga dunia pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman ini benar, Pak ya. betul. Harus serba digital, maka pendidikan juga bisa digital juga ya. Nah, Pak, ini kita sudah berada di segmen akhir, mungkin kita mau mohon izin dengan pemirsa di rumah, ini apa harapan ke depan ataupun program unggulan ke depan di MSN Model sehingga juga terus menjadi sekolah unggulan ini Pak? Untuk kedepannya kita terus berbenah, ya kita terus mencoba melakukan inovasi-inovasi terutama dalam proses pembelajaran, terutama terhadap guru, bagaimana guru-guru ke depan ini harus
semakin ya mahir ya, harus semakin melek dengan teknologi. Sehingga dalam proses pembelajaran itu nantinya kita harapkan mereka akan tampil lebih elegan lagi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang sangat luar biasa hari ini. Di sisi lain kepada siswa juga kita harapkan seperti itu, terus meningkatkan diri dengan terus menambah khasanah keilmuan, belajar melalui literasi-literasi yang bagus. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan di sini kita harapkan ke depan prestasi demi prestasi akan kita raih dalam rangka mewujudkan madrasah hebat bermartabat ke depan. Kepada seluruh orang tua, para masyarakat, kami sangat berharap dukungan penuh, karena tanpa dukungan masyarakat maka mustahil pendidikan ini akan bisa berjalan dengan baik. Kita bisa menciptakan generasi-generasi hebat bermartabat ke depan tanpa ada sinergisitas yang terbangun di antara pihak penyelenggara pendidikan dengan masyarakat yang ada. Terutama komite madrasah dalam hal ini kami berharap ke depan akan lebih maksimal lagi bagaimana mengoptimalkan peran daripada komite sehingga program demi program yang sudah kita rencanakan ini bisa kita laksanakan secara baik dan maksimal. Tentunya kami dari pihak madrasah secara bahu-membahu juga kami terus solidkan ya melalui tim kerja yang sudah kita bentuk sehingga nanti setiap personil yang ada di madrasah mereka akan tahu apa yang harus dikerjakannya, bagaimana visi misi mereka ke depan untuk kita samakan persepsi kita dalam rangka memajukan madrasah sehingga madrasah akan menjadi istilahnya sesuatu yang sangat diminati dan diterima di tengah-tengah masyarakat. Ini harapan kita ke depan. Sekali lagi kepada anak-anak kami semuanya, kepada seluruh masyarakat, mari kita secara bahu-membahu untuk membangun madrasah ini, menciptakan model-model pembelajaran, inovasi-inovasi yang sangat luar biasa hari ini demi kemajuan generasi kita di masa yang akan datang, terutama dalam menghadapi istilahnya sekarang 4.0 ya. 4.0 tantangan zaman juga ini Pak ya. Tantangan zaman ke depan. Baik. Terima kasih. Pak Muklis, apa ini yang ingin Bapak sampaikan harapan ke depan untuk MSN model Kota Banda Aceh ini Pak? Alhamdulillah kita hari ini berada di segmen terakhir kerjasama MPD Kota Banda Aceh dengan sekolah-sekolah unggul di Banda Aceh. Tentunya program ini akan kami pantau terus dalam hal dari MPD akan memantau terus program-program unggulan di setiap sekolah dan madrasah. Tentunya ini menjadi sebuah harapan pemerintah kota bagaimana memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat khusus Banda Aceh, dan ke depan kami merencanakan Banda Aceh menjadi kota tujuan pendidikan. Kota tujuan pendidikan baik di tingkat SD, MI, SMP, MSen, dan MA dan SMK dan SMA. Jadi kita ciptakan itu agar kabupaten kota lainnya bisa anak-anak berbondong-bondong masuk ke Banda Aceh. Tentunya hal ini adalah kita berharap kerjasama dengan pihak madrasah, pihak sekolah, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan juga pemerintah Aceh. Dan bagaimana kita memberikan fasilitas-fasilitas khususnya di Banda Aceh dulu menjadi uji coba kota pendidikan ke depan. Nah, harapan saya kepada MSN Model, saya juga sebagai komite madrasah, ke depan kita ada merencanakan sebuah program yaitu program jelajah ilmu bagi siswa-siswi. Jadi program jelajah ilmu sudah kita sosialisasikan. Ini anak-anak itu tidak belajar lagi memakai buku. Jadi mereka pakai laptop, ada program khusus yang kita siapkan. Ini juga sangat kita harapkan bantuan orang tua. Karena program ini program mandiri. Tentunya program mandiri adalah mandiri berprestasi, sebagaimana slogan kita. Jadi mandiri berprestasi itu tidak harus biayanya semua dari pemerintah, juga masyarakat, orang tua, dan stakeholder lainnya juga membantu madrasah ini. Tentunya harapan ke depan madrasah ini menjadi tujuan orang tua, masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar dan sekitarnya dapatlah
kita pertahankan program unggulan di MCN ini akan terus kita pantau dan kita laksanakan dan terus akan kita sempurnakan. Tentunya harapan terakhir dari MPD, marilah sama-sama bagi Bapak Ibu yang menonton program kerjasama MPD dengan TV Aceh ini, khususnya di bidang pendidikan, saya berharap pada kepala sekolah, kepala madrasah, marilah kita ambil program unggulan ini untuk dapat kita terapkan di sekolah dan madrasah kita masing-masing. Terima kasih Pak Muklis dan juga Bapak Junaidi atas kesempatan hari ini menerima kita di sini ya untuk mengunjungi MCN 1 Model Banda Aceh, melihat bagaimana kelebihan juga keunggulan dari program-program ini, baik dari pembinaan di bidang akademik dan juga bidang ekskulnya. Semoga juga bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah lainnya. Dan saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.